Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami para pengurus Joglo Tani Kolong Langit. Kami pada hari ini akan berbagi tips bagaimana cara berkebun palawija atau hortik pasca penanaman padi. Banyak para teman-teman yang bertanya bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara menanam hortik yang benar. Karena wilayah kita, wilayah Kalimantan jauh berbeda dengan daerah lain. Karena Kalimantan terkenal dengan keasaman tanah yang lumayan tinggi. Nah, untuk itu kita akan bertanya langsung kepada pakarnya, Pak Putu Genta, dan ini ada pemilik lahan nanti bersama dengan Pak Ahmad Pauda. Mari kita lihat langsung di lokasi. Ya, baik. Ini tanam yang sifatnya disesuaikan dengan kondisi apa adanya. Karena melihat keadaan yang seperti ini, mau nggak mau kita harus berupaya dan cepat dapat hasil. Mau nggak mau harus kita disesuaikan atau bertanam cepat. Jadi kalau misalkan yang baik dan benar, ini harus pakai mulsa atau dibikin galangan-galangan yang bagus dan seperti biasa yang kita laksanakan kayak petani-petani yang lain. Artinya di traktor dulu Pak ya? Ya. Artinya Pak, hari ini kita mungkin membahas bagaimana cara bercocok tanam dengan apa adanya, dengan keadaan darurat tanpa menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang banyak. Iya. Mas Tadin tadi menyinggung masalah tingkat keasaman, khususnya untuk tanah Kalimantan memang benar, asamnya luar biasa. Jadi tanah yang seperti ini memerlukan pupuk kandang dan kapur dolomit yang sesuai dengan permintaan tanaman. Seperti itu Mas. Betul. Baik Pak, sekarang ini Pak Pauda pemilik lahan sudah melaksanakan tahap-tahapan sebelum penanaman, yakni kita lihat di sebelah tanahnya dicangkul dengan sedemikian rupa, kemudian dikasih jerami dan dibakar. Apakah ini sudah memenuhi persyaratan Pak? Daripada yang sudah tumbuh kacang, terus yang belum ditumpukin jerami dan dibakar, ini nantinya lebih bagus lagi daripada yang tanaman kacang yang sudah ada. Demikian Mas Tadin. Artinya Pak ya, dengan adanya pembakaran mungkin mengurangi sedikit kadar keasaman tanah. Betul. Dan lagi pula abu jerami ini sedikit banyak menambah kalsium. Terus ini kan Pak kelihatannya belum menggunakan pupuk kandang. Ya. Bagaimana kalau pupuk kandang itu digunakan setelah tanaman tumbuh atau tanaman lumayan besar, gimana kira-kira? Ini kalau misalkan pupuk kandang menyusul nggak apa-apa Mas. Yang jelas untuk seperti ini sudah bagus untuk areal atau tanah yang kayak begini masih kondisinya. Jadi seperti ini sudah lumayan oke lah. Tapi nantinya kalau sudah misalkan ini kacang atau mentimun sudah tumbuh, ini ditaburin pupuk kandang atau pupuk kimia melalui kocor bisa. Iya. Dan tambahan sedikit atau ya secukupnya lah kapur dolomit. Kira-kira apa manfaatnya atau kelebihannya jerami? Ya. Oke. Jerami yang jelas nantinya kalau sudah busuk ini menambah pupuk atau bisa dibilang dengan kompos. Kalau seperti ini langsung kita tanamin, jelas faktornya mengundang jamur. Tapi karena ini benih masih kecil, saya rasa sambil menunggu benih gede atau siap tanam, jerami ini akan busuk. Kira-kira Pak, pasca pembakaran ini dikasih abu begini, kira-kira perlu proses berapa hari baru penanaman? Yang jelas api sudah mati, misalkan hari ini membakar, besok ditanamin nggak masalah Mas. Iya. Jadi
yang jelas nantinya kalau sudah kita tanam atau berbentuk bibit, ini otomatis cepat diserapnya sama bibit tersebut. Artinya apa ya, penggunaan pupuk kandang dan dolometer biar menyusul nggak masalah. Nggak masalah. Karena kita di sini mengejar waktu, mengejar cuaca, mumpung masih belum terlalu panas. Betul. Jadi para petani setelah kemarin nanam padi, jadi berburu mengejar waktu supaya ada hasil berganti dengan tanaman hortik atau palawija. Benar. Jadi seperti ini adanya, ini sudah oke lah daripada dibiarkan jadi lahan tidur. Betul. Daripada jadi lahan tidur nyenyak lagi. Iya. Betul.